Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Oke, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Ya, pada pertemuan hari ini kita masuk ke bab baru, yaitu adalah pertidaksamaan. Ya, di mana sebenarnya kalian kemarin sempat bahas pertidaksamaan, yaitu pertidaksamaan linear. Ya, jadi pertidaksamaan linear sudah kita bahas. Kemudian yang kedua ada pertidaksamaan kuadrat. Nah, yang ketiga ada pertidaksamaan rasional atau pecahan. Oke, yang keempat ada pertidaksamaan irasional. Ya, pertidaksamaan linear kita ingatkan kembali. Misalkan di sini kita punya pertidaksamaan 2x dikurang 6 lebih besar sama dengan 10. Tentukan himpunan penyelesaiannya. Berarti gimana? Berarti 2x lebih besar sama dengan min 6-nya pindah ya. Jadi plus 6. Berarti 2x lebih besar sama dengan 16. Berarti x-nya lebih besar sama dengan 16 dibagi 2, yaitu x-nya lebih besar sama dengan 8. Atau kalau kita buat garis bilangannya, lebih besar dari 8 itu ada 9, ada 10, 11, 12 dan seterusnya ya. Lebih besar dari 8 itu kan 9, 10, 11 dan seterusnya. Berarti arah atau panahnya adalah ke kanan. Maka himpunan penyelesaiannya atau daerah himpunan penyelesaiannya seperti ini kalau kita lihat grafiknya. Oke, itu untuk pertidaksamaan linear. Sekilas saja kita bahas ya. Untuk pertidaksamaan kuadrat atau yang kedua, ini memang belum pernah kita bahas, tapi di beberapa soal sudah Ibu selipkan ya. Jadi misalkan gini, kita yang namanya kuadrat berarti pangkatnya 2. Kalau linear ini pangkatnya 1. Oke, kalau pertidaksamaan kuadrat itu seperti apa sih? Ya, misalkan di sini kita punya x kuadrat min 4x plus 3 lebih besar dari 0. Oke, tidak menggunakan sama dengan ya, lebih besar dari 0. Yang ditanyakan adalah hasil atau penyelesaiannya atau nilai x-nya. Gimana sih kita dapat nilai x-nya kalau bentuknya persamaan kuadrat? Ya, harus difaktorkan. Ingat ya, harus kita faktorkan. Nah, atau faktorisasi ini pernah kalian pelajari di SMP. Kita fokus ke 3 dan min 4. Angka berapa yang kalau dikali itu hasilnya positif 3, yang kalau ditambah hasilnya min 4. Oke, ingat ya. Angka berapa yang kalau dikali itu 3? 3 itu perkalian 1 dengan 3. Oke, berarti 1 dengan 3 hasil faktornya. Supaya jadi 1 dan 3 ditambah hasilnya min 4, berarti harus min 1 ditambah dengan min 3. Oke, min 1 ditambah min 3 hasilnya min 4 ya. Oke, berarti kita dapatlah. Ini kita ambil dulu dia sama dengan berarti x min 1 sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan min 1-nya pindah jadi plus 1. Yang ini x min 3 sama dengan 0. Berarti x sama dengan min 3-nya pindah ke sini jadi plus 3. Maka didapat jawabannya x-nya 1 dan 3. Tapi karena soalnya pertidaksamaan, berarti jawabannya harus berupa pertidaksamaan juga. Oke, kita buat. Berarti 1 di sini ini adalah 3 ya kan? Oke, bulatannya tidak penuh atau kosong karena dia tidak menggunakan sama dengan. Terus kemana nih arahnya? Apakah ke kiri atau ke kanan? Kalau pertidaksamaan kuadrat nggak bisa langsung dilihat di sini. Oh, lebih besar berarti arahnya ke kanan, nggak bisa. Tapi harus gunakan uji titik. Oke, kita gunakan uji titik. Maksudnya gimana sih? Oke, kita lihat titik di sampingnya 3. Ini di samping 3 ada siapa? Ada 4, ada 5. Ada 6 dan seterusnya. Kalian boleh ambil salah satu. Ibu di sini ambil 4. Oke, berarti x-nya diganti dengan 4. X sama dengan 4. Masukin kemana ke sini? 4 dikurang 1 dikali 4 dikurang 3. Oke. 4 dikurang 1 berapa? 3. 4 dikurang 3 1. 3 kali 1 3. Positif ini ya. Positif 3, ya berarti tandanya di sini positif. Gitu. Uji lagi titiknya. Di antara 1 dengan 3 itu ada 2. Ya, ambillah x-nya 2. Masukin ke sini. 2 dikurang 1 dikali dengan 2 dikurang 3. Oke.
2 dikurang 1 itu hasilnya 1. 2 dikurang 3 itu min 1. 1 kali min 1 itu min 1. Berarti ini tandanya min kan? Taruhlah di sini min gitu. Terus di kirinya 1 ada siapa? Ada 0, ada min 1 dan seterusnya. Tapi kita ambilnya yang mana? Ambilnya boleh 0, boleh min 1. Ambil aja 0 ya. Berarti X-nya diganti dengan 0. Ganti ke sini ya. 0 dikurang 1, 0 dikurang 3 gitu. 0 dikurang 1 min 1, 0 dikurang 3 min 3. Min 1 kali min 3 adalah 3. Berarti ini positif kan? Oke, berarti di sini positif. Terus maksudnya bagaimana? Kita lihat soalnya. Soalnya tandanya nih lebih besar. Kalau lebih besar 0, nih Bu tambahin keterangannya ya. Lebih besar 0 itu kan artinya positif. Berarti ambil tandanya yang positif. Positif ini ada di kiri dan di kanan. Ambil kemana? Ke kiri sama ke kanan gitu. Berarti jawabannya mana? Ini jawabannya. Ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Kirinya siapa nih? Kirinya 1. Oh, berarti himpunan penyelesaiannya X lebih kecil dari 1. Ada lagi pilihan lain. Kanannya siapa nih? Kanannya 3. Berarti atau karena dia terpisah nih ya, marahan nih, berarti atau X lebih besar dari 3. Nah, seperti itu. Jadi, itu pertidaksamaan linear dan kuadrat. Berarti di sini kuncinya kalian tidak boleh salah memfaktorkan atau faktorisasinya harus benar. Kenapa? Karena kalau kalian faktorisasinya salah, otomatis nilai X-nya salah, ke bawahnya salah, uji titiknya salah, sampai dengan himpunan penyelesaiannya pun salah. Jadi kalian harus hati-hati di sini. Ingat, cara memfaktorkannya, angka yang kalau ditambah dikali itu hasilnya 3, ditambah hasilnya min 4. Nanti coba dilihat lagi materi SMP-nya bagaimana cara memfaktorkan atau cara faktorisasi. Karena Ibu tidak mungkin jelaskan lagi untuk ini ya, yang cara memfaktorkan seperti itu. Kita ke jenis yang ketiga. Jenis yang ketiga di sini ada pertidaksamaan rasional atau pecahan. Nah, untuk penyelesaiannya kalian bisa gunakan cara aljabar atau cara grafik. Ya, di sini Ibu akan mengambil cara aljabar. Ya, untuk irasionalnya nanti ya. Jadi untuk yang cara aljabar, bagaimana sih menyelesaikan pertidaksamaan rasional atau pecahan menggunakan cara aljabar? Oke. Nah, kita ke pertidaksamaan rasional. Apa sih rasional atau apa sih pecahan? Ya, jadi yang dimaksud dengan pertidaksamaan rasional atau pertidaksamaan pecahan adalah pertidaksamaan yang mempunyai bentuk pecahan di mana penyebutnya mengandung variabel X. Gitu. Jadi pertidaksamaan pecahan adalah pertidaksamaan yang mengandung variabel X di penyebutnya. Oke, kita ambil ke bentuk umumnya. Oke, bentuk umumnya di sini misalkan ya, kita punya AX plus B per, nah ini kan udah pecahan nih, CX plus D lebih besar sama dengan 0. Ingat, tanda pertidaksamaan itu kan ada 4 kan, bisa lebih besar sama dengan, bisa lebih kecil sama dengan, lebih besar atau lebih kecil. Di sini Bu ambilnya contohnya lebih besar sama dengan. Nah, terus gimana cara penyelesaiannya? Ingat, kanannya harus 0. Jadi kalau belum 0 gimana? Berarti di kanan ini tidak boleh ada siapapun. Maka kalau masih ada variabel lain di sebelah kanan atau angka lain, pindahkan dulu semuanya ke sebelah kiri ke sini. Kalau dia sudah 0 berarti sudah tidak ada masalah. Nah, kemudian si AX plus B-nya tetap, tapi yang di bawah ini boleh pindah ke atas. CX tambah D-nya boleh pindah ke atas gitu. Jadi dia boleh pindah ke atas, itu khusus untuk pertidaksamaan rasional ya. Dia boleh pindah ke atas nih dengan catatan di kanannya sudah 0. Kalau sudah seperti ini gimana? Kalau sudah seperti ini kalian tinggal cari nilai X-nya berapa, kemudian nilai X-nya berapa, setelah itu uji titik. Ya, mirip dengan pertidaksamaan kuadrat yang ini. Jadi setelah dapat nilai X-nya, kalian lakukan uji titik. Nah, biar lebih jelas lagi, kita ke contohnya aja ya. Kita ke contohnya. Oke.
Contohnya ada di halaman 33 ya di buku paket kalian. Jadi di sini tentukan himpunan penyelesaian dari 6 per X min 2 lebih kecil sama dengan 3. Oke, sudah memenuhi kriteria pertidaksamaan rasional karena penyebutnya pecahan, bentuknya pecahan dan penyebutnya ada variabel X. Apa sih syarat pengerjaannya? Katanya pengerjaannya ini kanannya harus 0. Oke, berarti 3-nya pindahin dong. Jadi 6 per X dikurang 2, 3-nya pindah ke kiri jadi min 3. Lebih kecil sama dengan, berarti karena 3-nya udah pindah, berarti di sini udah nggak ada orang kan, berarti di sini 0. Oke, udah sesuai nih dengan ini. Terus boleh nggak penyebutnya pindah ke atas? Nggak boleh. Kenapa? Ya karena belum disederhanakan, dia kan belum punya penyebut nih. Oke, gimana caranya supaya dia punya penyebut? Kalikan silang, anggap aja ini 1 ya, gitu. Kalau di bawahnya nggak ada penyebutnya kan sebenarnya ada penyebutnya, yaitu 1. Terus diapain? Masih ingat nggak? Kalau kita punya A per B ditambah atau dikurang C per D, caranya adalah kalikan silang. A kali D tambah atau kurang B kali C per B kali D. Nah ini ibu nggak bosan-bosan jelasin ini ya. Oke, berarti ini 6 kali 1 6 dikurang, menyesuaikan tanda, dikurang 3 kali ini kan. Oke, boleh ditulis dulu 3 dikali X min 2 per penyebutnya siapa? 1 kali ini kan, iya, per atau X min 2 dikali 1 juga boleh. Tandanya menyesuaikan, lebih kecil sama dengan 0 gitu. Terus 6 min 3 kali ke dalam nih, min 3 kali X min 3X min 3 kali min 2 berarti plus 6 per 1 kali X min 2 tetap kan ya? Tetap X min 2, kurungnya boleh dilepas, boleh enggak. Oke, terus ini bisa nih diselesaikan. 6 tambah 6 berapa? 12 dikurang 3X per X min 2 lebih kecil sama dengan 0. Udah sama belum bentuknya? Ya sudah, jadi penyebutnya sudah sama nih, ya penyebutnya yaitu X min 2. Ini yang atas udah sederhana, udah nggak bisa ditambah atau dikurang lagi. Baru berarti kita selesaikan. Gimana caranya? Pindah ke atas ya enggak? Oh berarti ini 12 dikurang 3X kali ini pindah ke atas ya, jadi X min 2 lebih kecil sama dengan 0. Terus cari nilai X nya. Oke, 12 dikurang 3X, selesaiin dulu satu-satu ya, sama dengan 0. Berarti ini min 3X sama dengan 12 nya pindah jadi min 12. Berarti 3X min 3X ya, jadi X nya tetap min 12. Min 3 nya pindah ke sini jadi pembagi kan, jadi min 3. Berarti X nya min 12 bagi min 3 itu 4. Oke, terus yang ini atau ya X min 2 sama dengan 0, berarti X sama dengan 2. Oke, berarti X-nya ada 2 dan ada 4. Buatlah garis bilangannya 2 dan 4 gitu. Pakai sama dengan nggak soalnya? Maaf, ini soalnya ya. Pakai sama dengan berarti penuh. Oke, ada 2 dan ada 4. Terus apa berikutnya? Uji titik ya, uji titik. Siap, kita uji titiknya. Di kanannya 4 itu ada siapa? Ada 5, ada 6, ada 7. Nah banyak, boleh kita ambil 5 gitu ya. Di antara 2 sama 4 ada berapa? Cuma ada 3 bilangan bulatnya, ya udah 3 aja. Di kirinya 2 ada siapa? Ada 1, ada 1, ada 0, ada min 1 dan seterusnya, banyak nih. Ambil salah satunya aja. Ini 1 ya. Ini 1. Nah, kita ambil aja 1. Oke. Kita buat sekarang uji titik. Masukinnya kemana? Ke sini ya. Ke yang sudah paling sederhana, Ibu tulis deh. Uji titik. Ke siapa uji titiknya? 12 dikurang 3X dikali X min 2. X-nya ganti berapa nih? X-nya ganti 5. Oke, masukin 5-nya.
12 dikurang 5 kali 3. Sorry, ini kan 3. Saya ganti 5 kan, 3 kali 5, 15. Terus 5 kurang 2. 12 kurang 15 berapa tuh? Min 3. Terus bawahnya ya, min 3. 5 kurang 2, 3. Min 3 kali min 3 kali 3 kan min 9. Berarti ini tandanya min. Taruh di sini min gitu. Terus di antara 2 sama 4 tadi ada 3. Oke, X-nya diganti 3. Kemana? Ke sini. 12 dikurang 3 kali 3, 9. 3 dikurang 2. 12 dikurang 9 berapa? 3 ya. 3 kurang 2, 1. 3 kali 1, 3. Ini positif dong berarti ya. Positif, taruh di sini positif. Jangan sampai salah naruh ya. 3-nya kan ada di sini, berarti taruhnya di sini. Terus berapa nih? 4. 1. X-nya diganti 1. Ganti ke sini. 12 dikurang 3 kali 1, 3. 1 kurang 2. 12 dikurang 3, 9. Kali 1 kurang 2, 1. 9 kali 1, 9. Ini positif berarti kan ya? Iya, positif. Gitu. Kemudian maaf, 1 kurang 2 min 1, ya kan? 9 kali min 1 ini min 9. Nah ya berarti mau positif dong, negatif ya kan? Ya berarti ini negatif, sorry. Ini negatif, ini positif, ini negatif gitu. Dah. Terus soalnya mana? Soalnya tandanya lebih kecil. Kalau tadi lebih besar itu dia lebih besar dari 0 itu positif, berarti kalau lebih kecil dari 0, lihat ya soalnya ya, lebih kecil 0, lebih kecil 0 itu berarti kan negatif ya nggak? Berarti ambil jawaban negatif. Mana yang negatif? Ini, ke kiri dan ke kanan dan ke kiri. Berarti jawabannya di kirinya 2 dan di kanannya 4. Berarti himpunan penyelesaiannya gimana cara buatnya? Kalian harus bisa ya bikinnya ya. Ini kirinya 2, oh berarti X lebih kecil sama dengan 2 atau X lebih besar sama dengan 4. Nah itulah cara pengerjaan pertidaksamaan rasional. Oke, lagi nggak? Kita coba lagi ya contoh soalnya ya. Kita ambil ke halaman berapa nih? Oh, sorry. Ini sudah ya kita buat ya. Ada yang terlupa. Di sini jangan lupa tambahkan syarat ya. Gitu. Tambahkan syarat. Syarat penyebut. Penyebutnya nggak boleh 0. Jadi penyebutnya di sini siapa? CX tambah D. CX tambah D-nya tidak boleh 0. Kenapa? Karena kalau dia 0, bilangan dibagi 0 itu artinya tidak terhingga atau tak hingga. Makanya nggak boleh dia 0 gitu. Terus gimana? Nah, kita lihat dia penyebutnya siapa sih di sini? Bukan yang ini ya. Penyebutnya yang sudah disederhanakan, mana ini dia. Meskipun bentuknya sama, tapi kalian ambilnya yang paling sederhana di sini. Ini penyebutnya nih. Gitu, ini penyebut. Jadi ambil yang di sininya pas udah 0 ya. Jadi penyebutnya atau si X-2 ini syarat X-2-nya tidak boleh sama dengan 0. Emang yang bikin dia 0 siapa sih? Yang bikin dia 0 itu kita lihat min 2-nya pindah ke kanan jadi plus 2. Oh berarti X-nya tidak boleh 2. Oke, X-nya tidak boleh 2. Sedangkan di sini 2-nya ikut nggak? Kalau bulatannya penuh ini kan berarti 2-nya ikut ya. Ini kan artinya 2, 1, 0, min 1. Berarti karena ini nggak boleh 2, jadi himpunan penyelesaiannya atau HP-nya adalah X, kita ralat atau yang lengkapnya X kurang dari 2. Jadi nggak pakai lagi sama dengan. Atau kalau 4 boleh ya, kalau 4 boleh. Jadi ini tetap X lebih besar sama dengan 4. Nah seperti itu untuk pertidaksamaan rasional. Jadi apa kata kuncinya? Pertama yang di kanan ini harus 0. Setelah 0 kalian pindahkan penyebutnya ke atas. Kalau sudah dapat nilai X-nya kemudian uji titik. Yang terakhir jangan lupa syaratnya. Syaratnya penyebutnya tidak boleh 0. Oke,
Oke, seperti itu untuk contoh pertidaksamaan rasional. Kita ke contoh berikutnya ya. Contoh berikutnya di sini tentukan himpunan penyelesaian dari. Nah, ini pertidaksamaan rasional atau pecahan, tapi di atasnya atau pembilangnya ini bentuknya kuadrat. Ya, tidak masalah ya. Jadi pada saat dia bentuknya pecahan, kemudian ada kuadratnya nggak masalah. Konsepnya gimana? Konsepnya kanannya 0. Nah, di sini kanannya sudah 0, berarti nggak masalah kan ya? Tinggal gimana? Tinggal yang di bawah pindah ke atas. Jadi kalau kanannya sudah 0, tinggal yang di bawah pindah ke atas. Berarti ini kita kurungin aja x kuadrat min 7x min 8. Di sini x min 5. Jadi x min 5-nya pindah ke atas. Terus gimana? Karena ada kuadrat, berarti faktorkan dong ya. Gimana cara memfaktorkannya? Faktorkannya angka berapa yang kalau dikali min 8 ditambah min 7? Oke, berapa ayo? Perkalian 8 itu kan 2 dengan 4, tapi kalau 2 sama 4 ditambahkan hasilnya nggak min 7 kan? Berarti 1 dengan 8. Oke, 1 dengan 8. Ya, supaya kalau ditambah hasilnya min 7 berarti harus min 8 ditambah 1. Kalau min 1 ditambah 8 kan hasilnya plus 7, sedangkan yang dia mau min 7, berarti ini faktornya sudah benar. Kalau x min 5 ya nggak usah difaktorin kan, ya lebih besar dari 0. Terus dapat deh x nya tambah 1 sama dengan 0, berarti x sama dengan min 1. Ini x min 8 sama dengan 0, berarti x sama dengan min 8 nya pindah jadi plus 8. X min 5 sama dengan 0, berarti x nya sama dengan min 5 nya pindah jadi plus 5. Oke, itulah nilai x nya. Jadi nilai x nya ada 3, nggak apa-apa. Ini kan nilai x nya ada 2, ya nggak masalah juga. Bisa 3 karena di sini pangkat 2, di sini pangkat 1. Jadi kan kalau dihasilkan x nya 3. Kalau udah dapat nilai x gimana? Nah, kalau udah dapat nilai x seperti ini, kita gunakan uji titik atau kita buat dulu garis bilangannya. Oke. Dari yang paling kecil dulu ada min 1, nggak pakai sama dengan ya, berarti bulatannya nggak usah penuh. Kemudian abis itu 5 dulu kan, 5, setelah itu 8. Oke, dibuatlah. Kanannya 8 ada berapa? Ada 9, ada 10, banyak kan? Kita ambil aja yang paling dekat 9. Di antara 5 sama 8 ada berapa? Ada 6, ada 7. Kita ambilnya berapa? 6. Di antara min 1 sama 5 ini banyak nih ya. Ada 0, ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Oke, kita ambilnya berapa? Ambilnya boleh 0, boleh 0. Di kirinya min 1 ada berapa? Ada min 2, ada min 3, kita ambil aja min 2. Oke, berarti x ada banyak kan ya? Oke, kita mau dari yang mana dulu? Dari yang siapa? Dari yang 9 dulu boleh. Oke, x sama dengan 9. Gantinya kemana? Ke sini boleh atau ke yang paling sederhana aja, ke yang sudah kita faktorkan nih. Uji titiknya ke sini, x tambah 1, x min 8, x min 5. Gitu. Oke, ganti x nya 9. 9 ditambah 1, 10 kali 9 dikurang 8, 1. Ini langsung ibu ya. 9 dikurang 5, 4. Oke, 10 kali 1 kali 4 berarti 40. 40 nih, positif gak? Positif. Oke, berarti di sini positif gitu. Terus setelah 9 ada berapa tadi yang udah kita pilih? Ada 6. Masukin ke sini. 6 tambah 1, 7 kali 6 kurang 8 min 2 kali 6 kurang 5, 1. 7 kali min 2 kali 1 min 14. Oke, min. Berarti di sini min. Terus di antara min 1 sama 5 tadi udah kita pilih 0. X-nya 0. 0 ditambah 1, 0. 0 dikurang 8 min 8. Kemudian 0 tambah 1, 1 lah ya. Kemudian 0 kurang 5 min 5. Oke, berarti 1 kali min 8 kali min 5 positif 40. Positif. Di sini positif gitu. Kemudian di kirinya min 1 tadi udah kita pilih min 2. Nah, jangan salah nih kalau ada min-minan.
Min 2 ditambah 1, ngutang 2, bayar 1, berarti sisa min 1. Oke. Min 2 dikurang 8, ngutang 2, ngutang lagi 8, berarti utangnya 10 gitu kan. Min 2 dikurang 5, ngutang 2, ngutang lagi 5, jadi utangnya 7. Nah, jadi berapa tuh? Min 1 kali min 10, positif 10. Positif 10 kali min 7, min 70. Berarti hasilnya min. Nah, di sini dibuatlah min gitu. Terus ambil yang mana? Lihat ini lebih besar. Kalau lebih besar itu ambil yang positif. Berarti ambilnya yang ini, Nak. Terus positifnya kemana? Ke sana? Enggak ke sana dong, karena kan kalau udah ke sini tuh udah negatif, berarti dia berhenti sampai di sini. Gitu deh. Jadi yang mana himpunan penyelesaiannya? Jadi himpunan penyelesaiannya untuk sementara X-nya di antara min 1 sampai 5. Berarti X-nya di antara min 1 sampai 5. Nggak pakai sama dengan ya, karena soalnya kan nggak pakai sama dengan. Terpisah nih. Atau X-nya lebih besar dari 8. Nah, inilah himpunan penyelesaiannya. Tapi tadi penyebut itu punya syarat kan? Apa syaratnya penyebut? Tidak boleh 0. Di sini penyebutnya siapa? X min 5. Berarti ada syarat dan ketentuan berlaku. Penyebutnya tidak boleh 0. Berarti X-nya tidak boleh 5. Nah, di sini 5-nya ikut nggak? Kan enggak kan? Jadi kalau misalkan tadi ini X-nya tidak boleh 2, berarti yang tadinya ada sama dengan 2-nya di sini berarti dihapus, jadilah ini sama dengannya hilang. Kebetulan di sini kan memang nggak ada sama dengannya kan, nggak ada sama dengan 5. Berarti memang dia nggak 5 X-nya gitu. Ya, X-nya memang tidak ikut 5-nya. Yang ikut siapa berarti? Mulai dari 0, 1, 2, 3 dan 4 gitu kan. 5-nya nggak ikut karena bulatannya tidak penuh. Jadi ya udah, kalaupun ada syaratnya di sini kebetulan 5 tidak mempengaruhi. Jadi himpunan penyelesaiannya tetap ya setelah dibuat syarat, karena di sini memang 5-nya tidak ikut. Berarti HP-nya adalah min 1 kurang dari X kurang dari 5 atau X lebih dari 8. Nah, seperti itu. Oke, mudah-mudahan dapat dipahami ya. Jadi begitu cara menyelesaikan pertidaksamaan rasional atau pecahan. Jadi kalian harus hati-hati, uji titiknya juga jangan sampai salah. Ya. Oke, sekian video dari Ibu. Mudah-mudahan yang Ibu sampaikan ini bermanfaat tentunya untuk kalian. Kalian lebih giat lagi berlatih, diulang-ulang lagi videonya kalau memang tidak mengerti, atau bisa langsung tanyakan ke Ibu. Ya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.